Sobat Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas hybrid investing, investasi saham sambil trading. Video ini bekerja sama dengan Ajaib. Mungkin kita berpikir bahwa investasi saham jangka panjang tidak mungkin bisa sejalan dengan trading jangka pendek, mengingat keduanya memiliki prinsip yang bertolak belakang. Apakah bisa kita mengambil kelebihan dari kedua metode ini dan menyatukannya bersama? Ada 3 keuntungan dari menggunakan dua metode investasi dan trading ini. Yang pertama, kita bisa mendapat keuntungan cepat dalam waktu lebih pendek ala trading. Kedua, kita bisa meminimalkan resiko dari trading. Ketiga, kita tetap bisa mendapatkan keuntungan bigger dari investasi dan dividen yang mengalir secara rutin. Pertama, mari kita pahami perbedaan keduanya terlebih dahulu. Investasi memiliki time frame yang sangat panjang, bisa sampai 3 tahun bahkan lebih dari 5 tahun. Mencari saham-saham yang memiliki fundamental bagus dan memberikan dividen secara rutin sebagai passive income. Membeli hanya saat harga sahamnya di bawah harga wajar yang diyakini. Tidak menjual saham tersebut selama perusahaan masih terus bertumbuh, kinerja bisnisnya masih bagus. Hanya akan menjual jika perusahaan sudah berubah prospeknya, baik dari sisi manajemen, perkembangan industri, perubahan teknologi, dan lainnya. Risiko investasi jauh lebih kecil dibandingkan trading. Menyasar keuntungan multi-bagger atau berlipat-lipat bisa 100%, 300%, 500%, bahkan lebih. Memanfaatkan konsep compounding effect. Membutuhkan kemampuan analisa fundamental yang bagus, holistik, mampu membaca tren kebutuhan pasar di masa depan dan outlook dari industri dan perusahaan ke depannya. Trading memiliki time frame yang lebih pendek, bisa dalam hitungan bulan, minggu, bahkan dalam hari. Saham yang digunakan lebih bebas, tidak harus memiliki fundamental bagus. Saham gorengan pun oke, lebih gurih, YPC, yang penting cuan. Membeli mengikuti arah pergerakan tren pasar, tren follower. Menjual juga mengikuti tren pasar, memasang stop loss untuk mencegah rugi lebih besar. Risiko trading relatif lebih besar dibandingkan investasi jangka panjang. Target keuntungan tidak harus besar, tidak harus multi-bagger. Take profit bisa dilakukan kapanpun. Membutuhkan kemampuan analisa teknikal, mengerti konsep support resisten, dan mampu mengenali tren pergerakan saham. Nah, setelah memahami perbedaannya, maka kita coba sinergikan antara kedua metode tersebut. Pertama, kita sepakati dulu sahamnya. Jika trading bisa menggunakan saham apa saja, sedangkan investasi jangka panjang harus menggunakan saham tertentu, maka kita pilih menggunakan saham yang sesuai dengan kriteria untuk investasi jangka panjang. Opsinya adalah saham first liner atau minimal second liner. First liner punya market cap minimal 10 triliun, sedangkan second liner punya market cap minimal 500 miliar. Kemudian, lakukan analisa fundamental sederhana untuk memilih saham yang bagus. Misalnya, industri masih terus tumbuh, produknya mempunyai keunggulan kompetitif, dan menjadi pemimpin pasar. GCK dan manajemennya bagus. Serta lakukan screening laporan keuangannya, revenue dan IPS-nya terus bertumbuh, profitabilitasnya bagus, solvabilitasnya sehat, rajin bagi dividen setiap tahun. Contoh untuk saham seperti ini misalnya BBRI, Telkom, dan PTBA. Kemudian, lakukan penghitungan untuk valuasi harga wajarnya. Lakukan pembaruan penghitungan harga wajar saham setiap laporan keuangan kuartal sudah keluar untuk melihat apakah hitungan harga wajarnya masih sesuai. Setelah ditentukan berapa harga wajarnya, maka untuk investasi jangka panjang, kamu akan membeli sahamnya jika harganya di bawah harga wajarnya. Kedua, tentukan berapa porsi yang akan dipakai untuk investasi jangka panjang dan berapa yang akan kamu pakai untuk trading jangka pendek. Secara umum, karena kriteria memilih sahamnya untuk investasi jangka panjang, maka porsi investasinya minimal sama atau lebih besar dari porsi untuk trading jangka pendek. Contohnya, investasi jangka panjang kita pakai porsi 60% dan trading pakai porsi 40%. Jika kita punya saham 100 lot, maka 60 lot ini untuk investasi. Yang dipakai buat trading hanya 40 lot saja. Porsi saham 60 lot mengikuti aturan investasi jangka panjang. Tidak akan kita otak-atik, biarkan tinggal dan tunggu dividen mengalir terus. Sedangkan porsi saham yang 40 lot ini, kita boleh mainkan untuk tektokan sesuai prinsip dalam trading. Ketiga, analisa teknikal sederhana. Konsep pertama yang perlu dipahami oleh seorang trader adalah garis support dan resisten. Garis support adalah garis yang diyakini menjadi tahanan harga bawah paling kuat, di mana kemungkinan pergerakan harga saham akan mantul ke atas setelah menyentuh garis support. Garis resisten adalah kebalikannya,
garis yang diyakini menjadi tahanan harga atas paling kuat, di mana kemungkinan pergerakan harga saham akan mantul ke bawah setelah menyentuh garis resisten. Garis support dan resisten ini akan membantu dalam mengambil keputusan beli dan jual. Berikut contohnya untuk melihat garis support. Berikut contohnya untuk melihat garis resisten. Kemudian, kenali tren pergerakan harga sahamnya. Tren harga saham juga membantu dalam mengambil keputusan beli dan jual. Ada banyak cara untuk melihat tren pergerakan harga saham. Cara paling mudah adalah melihat garis MA atau moving average. Garis MA digunakan untuk melihat arah tren. Ada MA5, MA10, MA20, dan seterusnya. MA5 dihitung dari rata-rata 5 titik terakhir. MA10 dihitung dari rata-rata 10 titik terakhir, dan seterusnya. Garis MA berfungsi untuk, pertama, melihat arah tren. Jika garis MA naik ke atas, maka trennya harga naik, dan sebaliknya. Kedua, jika garis MA kecil dan MA besar semakin menjauh, maka trennya semakin menguat. Dan sebaliknya, jika garis MA kecil dan MA besar semakin mendekat, maka trennya semakin melemah. Ketiga, jika garis MA kecil berpotongan dengan MA besar, maka ada tanda bahwa trennya akan segera berbalik arah, dari tren naik menjadi tren turun, ataupun sebaliknya. Keempat, garis MA juga bisa kita gunakan sebagai patokan untuk menentukan garis support dan resisten. Sebenarnya ada banyak sekali pola, chart, dan indikator yang bisa digunakan untuk membantu analisa teknikal yang mungkin kita bahas di video terpisah. Panduan teknikal yang mudah ini minimal bisa membantu Anda dalam mengambil posisi jual atau beli. Nah, gimana guys? Apakah kamu tertarik melakukan pola investasi dan trading secara bersamaan? Disclaimer, ini bukan rekomendasi jual atau beli, tapi hanya sharing edukasi. Harap melakukan analisa dulu sebelum memutuskan membeli saham. Apapun keputusannya, untuk investasi atau trading saham, kamu dapat menggunakan Ajaib. Ajaib merupakan pilihan terbaik investasi saham bagi pemula. Daftar di aplikasi sangat mudah, cepat, dan tanpa minimum investasi. Ajaib mempunyai fitur rekomendasi analisa teknikal yang canggih, sehingga kamu tidak perlu repot-repot untuk menganalisa satu persatu untuk trading saham. Punya saham yang sedang right issue? Nah, ada kabar baik nih. Ajaib saat ini punya fitur baru yaitu HMETD. Jadi, kamu bisa tebus dan jual right issue di Ajaib dengan sangat mudah. Caranya sangat mudah. Pertama, masuk ke menu HMETD, lalu klik saham right issue. Masukkan jumlah lot yang ditebus. Lalu klik tembus pada tanggal perdagangan antara jam 9 sampai jam 11. Pastikan saldo kamu mencukupi. Wah, makin keren aja nih Ajaib. Jika kamu belum punya akun Ajaib, segera daftar sekarang. Gunakan kode unik ini untuk mendapat 1 koin Ajaib yang bisa ditukar hadiah saham dari Ajaib. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.